Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan bisa kita daya gunakan untuk kebaikan dalam rangka menambah amal saleh kita, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita berbicara masih tentang balaghah, ya. Ilmu ma'ani, salah satunya hari ini kita bicara tentang uslubul ma'na. Di sub kita pada pertemuan kali ini kita bicara tentang ijaz. Al-ijaz. Nah, bicara tentang al-ijaz, kata al-ijaz ya, memiliki makna ringkas dan padat. Ya, jadi kata-kata yang ijaz adalah kata-kata yang ringkas, yang padat. Bahasa lainnya yang jami' mani'. Ia memiliki makna yang universal, ia bisa dipakai untuk menunjukkan makna yang luas. Itulah makna kata ijaz. Nah, di dalam Al-Quran, atau saya ulangi sebelumnya, jadi bahwa dalam tradisi sastra Arab, pola ijaz atau pemilihan kata-kata yang memiliki tingkat ijaz yang tinggi itu menjadi salah satu kebanggaan, ya, di mana orang-orang yang membuat syair saat itu, termasuk syair yang digantung di dinding Ka'bah yang disebut dengan al-mu'allaqat, adalah syair-syair yang melakukan proses pemilihan kata. Dan para penyair itu melakukan proses pemilihan kata yang memiliki nilai ijaz. Dan Al-Quranul Karim adalah salah satu, atau bahkan kita bisa mengatakan satu-satunya kitab suci yang pemilihan kata-katanya memiliki nilai ijaz. Ia padat, ringkas, jami', mani', universal, bisa mengungkap makna yang luas. Nah, karena kita berbicara tentang Al-Quran, maka lebih baik kita berbicara tentang contoh. Contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang itu menunjukkan nilai ijaz, nilai padat dan ringkasnya. Nah, tentunya nanti kita tahu, dari mana kita tahu ini padat, ringkas. Kita kan orang ajam. Maka mencari penjelasan dalam tafsirul Quran. Nah, nanti para pemirsa, para mahasiswa bisa mencari di tafsir Al-Maraghi, bisa mencari di tafsir, misalnya kalau berbicara tentang kosakata bisa tafsir Jalalain, tapi dia lebih ke muradifnya. Bisa ke tafsir Al-Alusi, yang kaitannya dengan kebahasaan, bisa tafsir Al-Kasyaf, bisa tafsir lain, tafsir Ibnu Katsir, atau juga tafsir misalnya tafsir yang mengungkap tentang kebahasaan dan berbahasa Indonesia, tafsirnya Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah. Bisa juga nanti tafsir Misbahul Munir atau tafsir yang lain. Intinya adalah kita sebagai orang ajam, kita memang tidak mengetahui apakah lafaz ini memiliki nilai ijaz ataukah tidak. Maka penjelasan para mufassirin akan membantu kita sekalian untuk menunjukkan, menampakkan secara jelas bahwa ayat ini, lafaz-lafaz ini mengandung nilai ijaz karena dia memiliki makna 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, salah satunya silakan para mahasiswa bisa dilihat nanti surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, ya, berilah maaf, perintahkan kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang pandir, yang bodoh. Yang pertama, khudil afwa. Kata memaafkan, maafkan, ya. Kata al-afwu itu kan secara bahasa saja bisa bermakna luar biasa. Kata al-afwu itu bisa bermakna maaf, biasanya kan begitu. Biasanya kan maaf, ini makna dasar. Tapi kata afwun bisa berarti lebih. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qul, katakan al-afwa, kelebihan.
Ayat itu sedang mengatakan bahwa yang kamu infakkan adalah kelebihan harta. Kelebihan harta disebut dengan kata al-afwa. Nah, nanti kemudian hikmah dari penggunaan lafaz itu, orang yang memberikan maaf sesungguhnya bukan orang yang jatuh martabatnya. Orang yang suka memberikan maaf adalah orang yang memiliki ketinggian derajat. Orang yang luar biasa adalah orang yang suka memaafkan setiap kezaliman yang dialamatkan kepada dirinya. Orang suka dibuli lalu dia maafkan. Orang suka mencaci maki, seperti kasus pimpinan kita. Ada yang pimpinan kita yang kemudian dibully, dicaci maki, prestasinya tidak diakui, dianggap biasa-biasa saja, padahal dia hanya komentator. Karena komentator itu kan kadang kan lebih pandai daripada pemainnya, ya. Tetapi dia menimpali dengan kebaikan, dia memberikan maaf, itu semua. Orang yang memberikan maaf seringkali ia akan memiliki tingkat derajat lebih tinggi. Karena itu maka netizen memberikan apresiasi yang luar biasa. Kan seperti itu. Nah, itu kata al-afwa. Tetapi kata al-afwa juga itu memiliki makna mendamaikan pihak-pihak bersengketa. Afwa itu juga memiliki kepedulian, rasa empati, dan lain sebagainya. Jadi dari kata afwa, khudil afwa, beri maaf. Tapi tidak sekedar maaf, ya, dan lain sebagainya. Wa'mur bil urfi, kata urfi atau kata al-ma'ruf, ia bisa berarti ma'ruf urfi, sesuatu yang baik yang itu lazim dilakukan sebagai sebuah kebaikan. Maka kata urfi, kata ma'ruf artinya lakukan pranata kebaikan yang sudah lazim di masyarakatnya. Kalau saudara biasa berbahasa kromo kepada orang, ya, karena memang kita orang Jawa, maka budaya berbahasa kromo anak muda kepada yang lebih tua ini merupakan sebuah perilaku ma'ruf. Walaupun tentu tidak ada hadis untuk mengatakan berbahasa kromo lah, kawan, tidak ada. Tapi ini kategori ma'ruf. Kalau ada orang menghormat dengan cara menggelayutkan tangannya, menghormat dengan menundukkan kepala kepada orang yang lebih senior dari kita, lakukan. Itulah perintah untuk berbuat ma'ruf. Maka kata ma'ruf mencerminkan sebuah makna, ia berbuat kebaikan, tapi berbuat dengan sesuatu yang memang itu secara konvensi disepakati sebagai sebuah kebaikan. Ia juga berarti makna menghindarkan keburukan, ya, menghindarkan keburukan, mau bersilaturahim dan lain sebagainya, termasuk kategori ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu artinya mensiratkan makna bersabarlah. Sukalah bersilaturahim walaupun kita tidak diterima. Sukalah memberi orang walaupun orang itu tidak pernah memberikan kepada kita. Sambunglah tali silaturahim pada orang yang memutus kita. Ini namanya wa'arid anil jahilin. Jadi situlah dari mana kita tahu makna ayat itu? Para mufassirin telah menjelaskan. Silakan para mahasiswa nanti melacak ulang apa makna-makna lafaz itu oleh para ulama-ulama kita. Nah, yang kedua, para mahasiswa bisa melihat dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berlaku adil dan ihsan, memberikan kepada sanak kerabat, melarang dari perbuatan keji dan munkar dan kesemena-menaan. Ya. Ya'idzukum, ia memesankan kepada kalian agar kamu senantiasa mengingat-ingatnya. Nah, di sinilah sekali lagi bahwa kata, misalnya kita ambil kata ihsan. Kata ihsan. Ihsan kalau terjemahnya, ihsan berbuat baik. Allah memerintahkan kita berbuat baik. Tapi ternyata kata ihsan itu mengandung nuansa makna yang luar biasa. Ihsan itu kalau dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Itu ihsan. Makna ihsan juga adalah orang yang suka memberi lebih banyak dari kewajiban yang harusnya ia berikan, atau menuntut lebih kecil dari jatah besar yang bisa ia dapatkan. Dia kewajibannya hanya memberikan 100.000, tapi ia berikan 150.000. Ini sifat ihsan.
Atau dia mendapat jatah 100.000, tapi ia ambil yang 50.000, yang 50 lagi untuk disedekahkan. Ini adalah perilaku ihsan. Nah, semacam itu. Jadi berbuat ihsan, selain ihsan itu berbuat baik, ihsan itu beribadah, ihsan itu juga di dalam hal di dalam hal melakukan kebaikan, juga memberi lebih banyak dari kewajiban dia atau menuntut lebih kecil. Nah, kalau nanti lebih ke strata misalnya, kalau orang berbuat yang seharusnya, itu namanya kan adil. Pejabat atau pimpinan hendaknya memberi gaji 1 juta, kasih 1 juta, pas, ini namanya adil. Kalau harusnya 1 juta, kasih 900.000, namanya zalim. Tapi harusnya 1 juta, kasih 1.250.000, maka ini sikap ihsan. Nah, jadi memberi kelebihan, memiliki rasa empati. Jadi akhirnya ihsan itu bisa kepada empati, bisa kepada kepedulian, bisa kepada rasa berbagi dan seterusnya. Inilah makna kata ihsan. Satu lagi ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, bagi Allah lah ciptaan dan urusan. Ini kan hanya lima huruf saja. Ala lahu al khalqu wa al amru. Ya, hanya 5 kata saja. Tetapi ternyata ini mengandung makna yang luar biasa. Ini mengandung makna bahwa Allah itu sang pencipta alam, sang pengatur, ia yang merawat, ia yang memelihara dan seterusnya. Ya, ia yang mengurusi setiap urusan makhluknya, ia yang menghidupkan, ia yang mematikan, ia yang memberi kesejahteraan, ia yang memberi musibah, ia yang mencabut musibah itu dan seterusnya. Ini makna dari 5 kata di dalam surat Al-A'raf 54 itu. Yang terakhir kita sampaikan surat Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam qisas ada kehidupan. Ada kehidupan dalam qisas bagi kalian. Hai orang yang mau menggunakan nuraninya. Nah, disinilah kemudian kata kata kisos. Kisos itu artinya kan potong, tetapi ternyata Allah memberikan makna kehidupan. Jadi kata hayatun, hayat itu kan makna dasarnya akan adalah hidup. Tapi ternyata makna hayatun saja ini juga sebuah makna. Jadi ia mengambil makna yang sesungguhnya biasa. Kan hayat wal mamat itu kan hal yang biasa. Tapi ia tempatkan kata biasa pada tempat yang menjadi luar biasa. Bisa bernuansa majas, ini bisa bernuansa metaforis dan seterusnya itu. Karena ketika disebutkan lakum fil qisasi hayatun, seolah-olah memang dengan kisah itu ada kehidupan, ada pelajaran, ada sanksi sosial, ada peringatan keras, ada dampak aspek jera dan seterusnya. Ada kebaikan, salah satunya kebaikan memberikan kehidupan bagi yang lain karena memproteksi orang berbuat jahat sehingga meminimalisir orang berbuat jahat, sehingga disebutlah dengan hayatun, kehidupan. Satu kata inna fil qisasi hayatun adalah kehidupan. Mengambil kata hidup, hayatun, itu memiliki makna yang luas. Nah, seperti itu para mahasiswa sekalian. Nah, tugas mahasiswa nanti dalam Google Classroom adalah harus bisa mencari misalnya beberapa ayat dan menjelaskan di mana nilai i'jaz itu. Sekali lagi, kalau saudara membuat tugas, jangan berdasarkan pikiran saudara. Karena kalau kita ada ayat, kita pikir-pikir sendiri, kita maka akan salah-salah sendiri, akan sesat-sesat sendiri. Ulama sudah menjelaskan itu. Bacalah tafsir, bacalah penjelasan dari para ulama. Insya Allah akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita tentang al-ijaz. Nanti akan kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Ustaz, mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.